Pernah kepikiran nggak, gimana sih nilai mata uang sebuah negara itu ditentukan? Atau kenapa ya, kalau ada krisis ekonomi di satu negara, kok bisa nyebar ke seluruh dunia? Nah, jawabannya itu ada di satu hal, sistem moneter internasional. Hari ini kita bakal bongkar tuntas evolusi sistem yang ngatur keuangan global ini. Mulai dari aturan emas yang super kaku, sampai ke dunia nilai tukar yang naik turun kayak roller coaster sekarang ini. Udah siap? Yuk kita mulai perjalanannya. Biar kita kebayang sepenting apa sistem ini, coba kita mundur sedikit ke Mesir di tahun 2016. Waktu itu, setelah gejolak politik, negara ini jatuh ke dalam krisis ekonomi yang parah banget. Dan ini bukan cuma soal angka di koran ya, ini soal antrian panjang buat bensin, harga makanan yang tiba-tiba meroket, ini realita pahit yang dihadapi jutaan orang setiap hari. Coba kita lihat angkanya, pengangguran 13%, inflasi 12%, dan yang paling parah, negara kehabisan mata uang asing buat impor barang-barang penting, benar-benar kritis. Akhirnya, dalam kondisi terdesak, Mesir minta tolong ke Dana Moneter Internasional atau IMF. Tapi, pinjaman miliaran dolar itu ada syaratnya, dan syarat ini nggak bisa ditawar. Mesir harus melepaskan kendali atas nilai mata uangnya, biarin aja mengambang bebas. Kok bisa IMF minta syarat sebesar itu? Nah, ini yang membawa kita ke inti masalahnya, sistem moneter internasional. Gampangnya gini, ini tuh semacam seperangkat aturan main, lembaga, dan prosedur yang jadi panduan gimana nilai tukar mata uang antar negara diatur. Anggap aja ini semacam sistem operasi untuk ekonomi global. Tanpa ini, perdagangan dan investasi internasional bisa kacau balau. Sepanjang sejarah modern, kita udah ngelewatin 3 babak besar dalam sistem ini. Kita mulai dari era standar emas yang kelihatannya stabil tapi rapuh, terus pindah ke era baru yang super ambisius di Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua, dan akhirnya sampai ke sistem yang kita pakai sekarang, yang lebih bebas tapi juga lebih bergejolak. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, pemberhentian pertama kita akhir abad ke-19, sebuah era di mana semuanya diukur dengan kilau emas. Konsep standar emas ini sebenarnya simpel banget. Setiap negara itu mengikat nilai mata uangnya ke sejumlah emas. Jadi, misalnya $1 Amerika itu nilainya setara dengan sekian gram emas. Ini menciptakan stabilitas yang luar biasa karena nilai setiap mata uang itu dijamin oleh emas fisik beneran yang ada di berangkas bank sentral. Sistem ini menanamkan disiplin, tapi di sisi lain juga sangat kaku. Sebuah negara nggak bisa seenaknya cetak uang buat ngatasin resesi, karena setiap lembar uang yang dicetak harus ada jaminan emasnya. Tapi, ya gitu deh, kekacauan akibat 2 perang dunia dan depresi besar akhirnya menghancurkan standar emas. Dunia butuh sistem baru. Kita lompat ke tahun 1944, kita lihat gimana tatanan dunia baru ini dibangun dari puing-puing perang. Bayangin, di sebuah hotel di Bretton Woods, New Hampshire, perwakilan dari 44 negara sekutu berkumpul. Misi mereka cuma satu, menciptakan sebuah tatanan ekonomi yang stabil supaya bencana ekonomi di masa lalu nggak keulang lagi. Nah, dari pertemuan bersejarah inilah lahir 2 raksasa keuangan global, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional alias IMF. Bank Dunia atau World Bank itu dapat tugas buat fokus ke pembangunan jangka panjang. Mereka ini yang ngasih pinjaman buat proyek-proyek gede kayak bangun jalan, pembangkit listrik, dan investasi di sektor penting kayak pendidikan dan pertanian, terutama di negara-negara berkembang. Kalau Bank Dunia fokusnya ke pembangunan, IMF ini perannya beda. Mereka ini ibarat polisinya atau penjaga stabilitas sistem moneter itu sendiri. Tugas utama mereka adalah memastikan semua negara main sesuai aturan dan mencegah krisis keuangan menyebar kayak api kebakaran. Jadi, cara kerja IMF di era Bretton Woods ini bisa kita lihat dari 3 pilar. Pertama, disiplin. Nilai tukar itu harus tetap, nggak ada yang boleh ngubah seenaknya. Kedua, fleksibilitas. Kalau ada negara yang lagi kesulitan, IMF siap bantu dengan pinjaman darurat. Dan yang paling penting, pilar ketiga, pencegahan. IMF bertindak sebagai wasit buat menghentikan negara-negara saling banting harga mata uangnya, fenomena perang mata uang yang dulu pernah menghancurkan ekonomi global di tahun 1930-an. Selama kurang lebih 25 tahun, sistem ini lumayan berhasil loh. Dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tapi, ya, nggak ada yang abadi. Tekanan mulai muncul dan sistem ini mulai goyah. Kelemahan terbesar sistem ini adalah ketergantungannya pada dolar AS. Di akhir tahun 60-an, Amerika Serikat mulai cetak terlalu banyak dolar buat biayain perang Vietnam dan program sosial lainnya, tapi tanpa naikin pajak. Akibatnya,
inflasi meroket. Negara-negara lain mulai ragu, apa benar Amerika punya cukup emas buat nge-backup semua dolar yang beredar? Puncaknya terjadi tahun 1971. Presiden Nixon secara mengejutkan ngomongin di TV kalau dolar AS nggak bisa lagi ditukarkan dengan emas. Dan bung, dalam sekejap, fondasi sistem Bretton Woods ambruk. Setelah beberapa tahun dunia penuh ketidakpastian, akhirnya lahirlah sistem baru yang diresmikan lewat perjanjian Jamaika di tahun 1976. Ini adalah momen yang benar-benar mengubah peta permainan keuangan global. Perjanjian ini pada dasarnya cuma melegalkan realitas baru yang udah terjadi. Aturan mainnya diubah total. Pertama, nilai tukar mengambang, di mana nilai mata uang ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar, jadi hal yang wajar. Jadi nilai mata uang bisa naik turun setiap hari. Peran IMF juga dirombak total. Dari yang tadinya penjaga sistem tetap, sekarang jadi pemadam kebakaran krisis di sistem yang jauh lebih nggak stabil ini. Dan disinilah kita sekarang, hidup di dunia yang dibentuk oleh perjanjian Jamaika. Sebuah dunia yang ngasih kita lebih banyak kebebasan, tapi sekaligus juga lebih banyak ketidakpastian. Sistem nilai tukar mengambang ini memang fleksibel, tapi juga sangat nggak stabil atau volatil. Kita udah jadi saksi banyak krisis besar yang dipicu oleh pergerakan mata uang yang liar. Ingat kan krisis keuangan Asia 1997? Waktu itu mata uang negara kayak Thailand dan Indonesia nilainya anjlok hampir 80% cuma dalam hitungan bulan dan ekonominya hancur lebur. Terus tentu saja, krisis keuangan global tahun 2008 yang berawal dari Amerika Serikat tapi dampaknya terasa di seluruh dunia. Nah, ini yang membawa kita ke perdebatan besar yang nggak ada habisnya di dunia ekonomi. Di satu sisi, para pendukung sistem mengambang suka banget sama kebebasan yang ditawarkan. Setiap negara bisa ngatur ekonominya sendiri. Tapi di sisi lain, para pendukung sistem tetap kangen sama stabilitas dan disiplinnya. Mereka bilang sistem tetap itu bisa mencegah spekulasi liar dan ngasih kepastian buat dunia usaha. Ini adalah pertarungan klasik antara fleksibilitas melawan stabilitas. Dan jujur, dua-duanya punya argumen yang kuat. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, intinya adalah seluruh sejarah sistem moneter global itu sebenarnya cuma tentang satu hal, pencarian tanta akhir akan sebuah keseimbangan. Keseimbangan yang sulit banget dicapai antara stabilitas dan fleksibilitas. Kalau kita balik lagi ke kasus Mesir di awal tadi, keputusan mereka buat melepaskan nilai tukar mata uangnya adalah konsekuensi langsung dari sistem yang kita pakai sekarang. Ini memunculkan pertanyaan penting buat kita semua. Di dunia yang makin terhubung dan penuh guncangan yang nggak terduga ini, apakah sistem yang kita andalkan sekarang ini beneran cukup kuat buat masa depan? Atau jangan-jangan, kita sebenarnya sedang berjalan menuju krisis besar berikutnya? Nah, pertanyaan itu saya tinggalkan untuk Anda renungkan.